Selamat hari Minggu madihita. Selamat hari Minggu. Hamu akadongan adorang sotapuka parminggota, tapahibul marohata laho marsoba tutuhata, jolo martangi yang mahita di bagasan rohat tabe. Amen. Marede mahita sian buku ende nomor sia ayat sada rodi ayat 2. Jongjong mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Sono do dido Tuhan Jehova, jowon na maau, jala alusakku maibana, saidonganakku do ibana jupang hagogotan, paluokku do ibana, jala marmulia ibana bahenokku. Sai pamahapokku do ibana sarimatua, martua do nahudul di pangodingan ni natumibuli, jalanamian di linggoman ni pargogo na sohatu dosan, namando tu Jehova, haporusakku jala partanobato aku, debataku, marhaporusan tuho doau. Haleluya. Haleluya. Martangi ang mahita. Ale amanami paresirohan na sumurong, debata ni hatuaon nami. Huingot hami do di akaaryon panaonon dohot hamamate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul marohan nami jala parbadiay mamikiri sudena tinaonnay. Patadahon matuhami dosa nami, asa diarsakon rohanami, asa hupapomi hami hisap-hisap dohot sakap-sakap ni rohanami. Jala asa hupasaut hami lomo ni rohani na manobus hami. Asa martua hami marhite siya ni rodi sa leleng-leleng na.
Sai patu pamai dihami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Amen. Hundul mahita. Marede mahita sian buku ede nomor 470 ayat sada. Yesus hona punao dohot na adong dia gogo dohot osaki saat matutangan mi. Tabege mapati ni debata di hari mingguon, imasian pati palimahon, sahat rodi pati pasopuluhon, on madido disi. Pati palimahon. Ikon pasangapon mudo natorasmu asa martuaho, jalaleleng mangolu di tano na nilehon ni Jehovah di Batam diho. Pati paonopon, unang homamunu. Pati papituhon, unang homangalakup. Pati pawaluhon, unang ho manako. Pati pasyaon, unang ho olo makatidakon hata na sotutu maralohon dongan jolma. Pati pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposo na bawa, manang naposo na boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Ima sahatna, atong rak mangidogogo mahita siya Tuhan debata laho mangulahon na hombar tu pati nai. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hombar tu pati mi. Amen. Marede mahita siyan buku ende nomor 180 ayat sada dohot ayat 5. Jongjong mahita. Dia tu sido si holu habe bernit mi gogotan mi diatan Tuhan mi. Tapaserep marohata manopoti dosat tatu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan para siroha na sumurum amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon ro tujulon ni habang sahabadyaonmu manopoti jala manganggukon dosa nami. Macay jot-jot huarsahi hami ho marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pambahen nami naroai. Dang huhalolongi hami ho, sian nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todim nami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami, dang doson diri nami hubain hami. Dibaheni tama dori masammu jala uhumanmu hami, tuhamatean saleleng nileleng nai. Alay na mapurus mahami nuaeng tu asini ni roham, nagodangi mangidos yan nasa rohanami, hasesaan ni dosa nami saluhutna.
Say urupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si panguluhami dohot ala ni guarmu na badiai. Ale Tuhan, say asi maroham dihami halak na dangolon. Amen. Tabigi mabagabaga ni debata taringot tuha sesaan ni dosata. Para si roha jala pardenggan basa do Jahoba, lambat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahet tu hita hobar tu akka dosata, jala dang dibaloson tu hita hobar tu akka hajahatotta. Songon asi ni roha ni amama mida akka anakna, asi ni roha ni Jahoba di akka na makabiari ibana. Hasangapon madi debata na digijang. Amen. Marede mahitasian buku ede nomor 415 ayat sada. Ainai malu wahosian dosam, gogo mudarni Tuhan takut mai asa sonang roham, nagogo tutu mudari tu paluahon ho mudari tung nagogo tung gogodoi holan mudari Jesusi. Tajaha mahatan ni debata epistel di ari mingguon imasian Markus bindu 10 ayat 46 ro di ayat 52. Tajahama marsikat sorin. Dungi dibokoti nasida mahuta Jeriko. Jadi dina ruar ibana sian Jeriko rapon siseanna dohot halak na torop. Adong mahudul disi dipinggol ni dalani sahalak si panehe-nehe nama pitung si Bartimeus anak ni si Timeus. Jadi dung di bege ibana Yesus nasian Nasaret doi hape dipuka mama jauh-jauhon. O Yesus anak ni si Daud asi marohami daau. Lando mamicang ibana asasip nian alailam digogo do majohon ale anak ni si Daud asi maroham diau. Jadi sulon ma Yesus di dokma, jauhamu ma ibana, gabi di jauh mana ma pitungi, di dokma ma dok ibana, pos maroham, hehe maho, di jauh doho. Jadi hatop ma ibana hehe, laho mandapoton Yesus, laos tading do anggo ulosna. Di pakuling Yesus ma ibana, aha dipanggil roham si bahenok kutuho, jara dokma ma pitungi ma ibana. Guru nami, nai marnida manian mataku. Dungi didok Yesus matu ibana, laho maho dipangolu hapor siaon midoho, jala mamitor marnida mamatana, laos dihuton ma Yesus di sidalanan nai. Ima sahatna, martua maaka na tumangihon hata ni debata, jalan nau peopsa. Amen. Marede mahitasian buku ende nomor 810 sada ayat sada dohot ayat 2. Diau mau Tuhan diari-ariki, ai dengan ibasam pada merohaki, disude partikian, disude inganan, dia maho Tuhan asiroham. Jongjong mahita. Dia maho Tuhan
yang maha Tuhan asiroham. Atong taha tidakon maha porsiaut tai songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion rap maddo mahita. Au porsea di debata Jehovah, ido ama parguguna suatu dusan, natu mempalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasasadai, imana tinubuhon si Maria, nagabe-gabe siatot di perbadia, adorang sohambuhan. Ido dohata natumau na bernit, di pangumuman silatus, nama terpaja do ibada di haus na silang, natuat tuan motor dung ditanam, namula pangulu diari patuluhon, namanay tu surgo, lau undur siang mendebata Jehovah, amanay perguguna sa dosani, isi may bana pay mamulak suko tu tanoon, manguhumi halak na mahulu dohot manate. Au porsea di todi perbadia, jaga dosa dan mulia badia, Huria hatapan Kristen akan dia, dohot dia sana dosa, dohot dia tay nama do, mula mengulu dosa daging halak nong mate, dohot yang muluan masuk sudah. Amin. Hundul mahita. Tapasahat mapeliata huhut marede mahita sian buku ende nomor 117 ayat sada rodi ayat 2. Jehovah di bata tado, pertano bato ata, musuh ta ikon taludo, iban pangon diata, iyang go musuhi, imasi bolisi, jorgodo tahini, mga gojol mai, dan dapot na mga tu. Tadang hapasani, tibudo magohita, pinilit ni Jehovah, natupamo ng hita, ay sigoani, imaanak na tuhat ta Jesusi, sigomgom sa sude, nasotarban somona. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebagai dasar khotbah pada ibadah kita minggu hari ini yang diberi nama Minggu Info Kafid, diambil dari Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai dengan 10. Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Kepadamu, ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ia
atasku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan, Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua, yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ingat di mana Yesus mengatakan manusia itu diutus ke dunia bagaikan domba yang ada di depan kandang singa. Atau manusia itu diutus ke dunia bagaikan domba yang diperhadapkan kepada singa yang sedang kelaparan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita coba membayangkan ketika kita berada di depan kandang singa yang sedang kelaparan nih. Dan kita tahu dan kita lihat kandang singa pintunya terbuka. Pasti kita akan melarikan diri. Kita akan cepat-cepat meninggalkan kandang singa itu. Persoalannya saudaraku, jangan dulu keburu lari sebelum kita mengetahui kemana arah jalan kita untuk lari. Untuk kita lari, kita harus yakin bahwa jalan yang kita tuju adalah benar-benar jalan untuk keluar dan meninggalkan kandang singa sehingga kita selamat. Jangan sampai kita lari terbirit-birit, justru di ujung kita ketemu dengan jalan buntu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di depan pasal 25 ini, pemazmur yang sering disebut Raja Daud itu, dia sudah membayangkan bagaikan domba yang kemudian digiring oleh sang gembala yang adalah Allah, digiringnya ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, dan membuat
domba-dombanya kemudian mendapatkan kesegaran jiwa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini pemazmur mencoba untuk berhadapan kepada Tuhan, sekaligus bertekuk lutut untuk menyatakan secara jujur dosa-dosanya. Itu sebabnya Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pasal 25, doa mohon ampun dan perlindungan. Pemazmur tahu nih, Raja Daud tahu nih, kalau Tuhan itu tidak hanya sebatas maha kuasa, tapi maha kasih. Kemahakasihan Tuhan itu kemudian Raja Daud melihat di dalamnya ada pengampunan. Mau sebesar apapun dosa manusia, asalkan kita mau mengaku dan minta ampun, maka Tuhan akan menerima kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika pemazmur mengatakan minta ampun, di sana dia mengaku ada kesalahan. Di sana dia mengaku ada penyesalan. Sehingga di balik minta ampun, Raja Daud sekaligus memohon tidak hanya sekadar Tuhan mau menerima, tapi untuk ke depan kiranya Tuhan memberikan petunjuk jalan. Saudaraku, pemazmur mengatakan, jiwaku kuangkat ya Allah, aku percaya kepadamu. Tidak hanya fisik, tapi juga jiwa. Itu sama dengan seluruh kehidupannya sepenuhnya disandarkan, diserahkan hanya kepada Tuhan. Kalau kita kaitkan dengan yang dikatakan Tuhan Yesus, dikatakan bahwa kita harus menyembah Tuhan. Itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Tidak ada kepura-puraan di sana. Ketika ku angkat jiwaku, maka seluruh hidupnya diangkat. Tidak sebagian-sebagian, tidak hanya tangan, tidak hanya kepala, tapi seluruh tubuhnya diangkatnya menghadap kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pemazmur dia mencoba untuk bertahan di hadapan Tuhan, termasuk memperlihatkan kepada musuh-musuh yang mengejeknya, di mana Tuhanmu Daud, masihkah engkau terus bertahan dengan Tuhanmu? Buktinya di tengah ketaatanmu kepada Tuhan, engkau juga menghadapi penderitaan. Engkau juga menghadapi kesusahan. Daud, tinggalkanlah Tuhanmu. Karena Daud sudah berhadapan dengan Tuhan, karena Daud sudah meninggalkan kejahatannya, maka Daud tetap bertahan walau banyak orang yang mengolok-olokkan Tuhannya yang disembah. Sehingga dia mengatakan, Tuhan, janganlah aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ia atasku. Kita bisa bayangkan apa yang dialami oleh Ayub. Ketika teman-temannya juga mengejek-ejeknya. Sampai kapan kau bertahan Ayub? Di tengah ketaatanmu kepada Tuhanmu, justru engkau semakin terpuruk. Teman-temannya mencoba untuk merayu, membujuk agar Ayub meninggalkan lingkaran kerajaan Allah yang ada dalam dirinya. Tapi Ayub menjawab, kalau setia kepada Tuhan, kalau percaya kepada Tuhan,
Jangan hanya siap menerima yang enak-enak saja, menerima yang kita suka saja, tapi orang yang taat kepada Tuhan juga harus siap menerima kalau mana yang terjadi itu tidak sesuai dengan keinginannya. Jawaban itu adalah jawaban yang benar-benar didasari oleh iman. Jawaban itu kemudian justru membuat teman-temannya terpuruk dan kemudian Ayub tidak mendapat malu. Demikianlah saudaraku harapan Daud. Kiranya ia memenangkan perseteruannya kepada orang-orang yang memusuhinya. Kiranya dia memenangkan perseteruannya kepada orang-orang yang mengejeknya. Semoga musuh-musuhku tidak beria-ia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, atas keyakinan Raja Daud, dia terus menanti-nantikan pertolongan Tuhan itu. Semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Mau berapa lama pun aku menantikan pertolonganmu. Yang pasti aku akan terus memperlihatkan ketaatanku kepadamu. Mau sampai kapanpun itu, yang pasti engkau tidak akan memberikan sesuatu yang kemudian membuat aku malu. Justru yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita ingat khotbah 2 minggu lalu, bagaimana kemudian bangsa Israel mengalihkan perhatiannya yang tadinya mereka menghadap mata, kepala, mata hatinya kepada penguasa dunia. Tapi kemudian mereka berbalik menghadapkan mata, kepala dan mata hatinya kepada Tuhan Sang Pencipta semesta alam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah ketaatan Raja Daud kepada Tuhan, di tengah-tengah penantiannya yang dia tidak tahu kapan Tuhan akan mempermalukan musuh-musuhnya, di sana pun dia meminta, Tuhan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku ya Tuhan. Pemazmur sadar bahwa di hadapan matanya ada 2 jalan. Satu yang lebar, satu yang sempit. Dan itu juga lagu yang sangat viral, lagu yang tetap booming hingga sekarang ketika dinyanyikan anak-anak sekolah minggu. Di dunia ini ada 2 jalan, satu yang lebar, satu yang sempit. Yang lebar itu mulus bagaikan tol, tetapi jiwamu mati. Saudaraku, iblis itu menjebak. Dia memberikan yang enak-enak, dia menjebak. Saudaraku, Yesus pun dia dicobai oleh iblis. Engkau kan anak Tuhan, ayo jatuhkan tubuhmu. Nanti malaikat Tuhan akan menangkap engkau. Ketika itu kau lakukan, maka semua yang kau lihat ini akan kuberikan kepadamu. Jawaban Yesus singkat, padat, dan benar. Jangan mencobai Tuhan. Saudaraku, satu lagi jalan yang sempit, tapi jiwamu hidup, jiwamu selamat. Artinya saudaraku, jangan pernah putus asa ketika melihat tantangan di depan kita. Jangan pernah putus asa ketika melihat penderitaan di depan kita. Besarkan kasih Tuhan di tengah-tengah penderitaanmu. Besarkan kasih Tuhan di tengah-tengah tantangan hidup yang kau alami. Sehingga saudaraku, pemazmur berkatakan, tunjukkan Tuhan jalanmu, supaya pemazmur tidak terjebak dengan jalan yang mulus, supaya tidak takut dengan jalan yang berlobang-lobang.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah gambaran hidup orang-orang yang percaya kepada Allah hingga sekarang. Banyak orang mengatakan hidup ini perjuangan. Perjuangan untuk mencari makan, ya. Perjuangan untuk mencari kehidupan, ya. Tapi yang pasti saudaraku, hidup ini penuh dengan perjuangan dalam rangka mencapai garis finish. Ibarat seorang atlet lari, dia boleh jatuh berkali-kali. Tuhan tidak menginginkan agar kita yang paling cepat sampai di garis finish. Kalau lomba lari saudaraku, yang juara itu siapa yang sampai finish duluan. Tapi kalau orang mau sampai ke garis finish di jalan Tuhan, bukan siapa yang sampai duluan, tetapi siapa yang bisa sampai. Walau kakimu luka-luka, walau badanmu tergores-gores dan penuh dengan darah yang berceceran karena jatuh bangun, yang terpenting engkau bisa sampai ke garis finish. Itu sebabnya Raja Daud mengatakan, tunjukkan, beritahukan jalanmu Tuhan, mau seperti apapun jalan itu, mau seperti apapun curamnya jalan itu, mau seperti apapun dakian jalan itu, Tuhan tunjukkan jalanmu dan ajarlah aku akan kebenaranmu, karena aku yakin hanya engkaulah yang menyelamatkanku. Tema minggu hari ini, Tuhan menunjukkan jalan kepadaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang miskin bercita-cita ingin menjadi kaya. Karena menurutnya kekayaan itu akan membuat dia bahagia. Dia lupa saudaraku, ada banyak orang kaya yang tidak bahagia. Berarti kekayaan itu bukan jalan saudaraku. Ada banyak orang yang memiliki rumah kecil ngontrak lagi dan bercita-cita ingin mempunyai rumah sendiri. Dia lupa saudaraku, banyak orang yang tinggal di rumah mewah justru bunuh diri, lompat dari tingkat 2 rumahnya. Berarti rumah mewah pun bukan jalan yang terbaik di hadapan Tuhan. Saudaraku, banyak orang yang menginginkan jabatan tinggi. Dia lupa saudaraku, si Sambo sudah dapat jabatan tinggi. Justru jabatan itu membuat dia lenyap dan terpuruk. Tentu kita berharap Sambo seperti Raja Daud yang kemudian minta ampun dan mengatakan kepada Tuhan, sekarang tunjukkan jalan yang benar Tuhan. Ternyata kekayaan bukan jalan. Ternyata rumah mewah bukan jalan. Ternyata jabatan bukan jalan. Ternyata kepintaran pun bukan jalan. Jalan itu adalah kasih setiamu. Dan itulah yang dikatakan dalam nas kita, saudaraku, bahwa jalan Tuhan itu sesungguhnya kasih sesetia Tuhan. Tuhan selalu merentangkan tangannya dan menunggu kehadiran kita. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Demikian dikatakan di ayat 10. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Hai engkau orang-orang yang setia kepada Tuhan. Kalau kita mau memegang atau meletakkan tangan kita di dada kita dan sambil menyebutkan, hai jiwaku, engkau adalah orang yang setia kepada Tuhan. Walaupun sesungguhnya di dalam hidup ini banyak penderitaan yang kau alami, sepanjang engkau terus setia kepada Tuhan, sesungguhnya engkau sedang berada di jalan yang benar. Karena kasih setia Tuhan akan terus menyelamatkanmu, menuntunmu, hingga pada akhirnya kita akan sampai ke tempat tujuan yang diinginkan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Raja Daud mengatakan, dosa-dosaku waktu muda, dosa-dosaku pada waktu muda, pelanggaran-pelanggaranku jangan kau ingat lagi. Sekarang tanggal 18 Februari, ya masih dalam suasana tahun baru. Orang Batak masih terus marbona tahun sampai bulan 6 nanti. Ya, jadi kalau ini 18 Februari, tentu suasana bona tahun masih terasa.
Suasana tahun baru masih terasa, saudaraku. Kita mengatakan, ya karena Tuhan sudah menyeberangkan ke tahun baru, Tuhan enggak usahlah ingat-ingat dosa dan pelanggaranku di tahun yang lama 2023. Sapalah nong di salpu hoko tahun naburuki Tuhan tahun 2020 tuli atau salpu homma sude nasa haja hataku. Ya, Raja Daud menginginkan itu. Udahlah Tuhan, aku tahu sejak muda banyak dosaku, tapi aku tahu kasih setiamu lebih besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mau sebesar apapun dosa dan kesalahan kita, jangan pernah panik. Jangan kau besar-besarkan neraka di dalam pikiranmu. Asalkan kau mau mengaku dosa seperti yang dikatakan oleh Daud ini, maka sesungguhnya kasih Tuhan itu akan melenyapkan dosa kita. Oleh karenanya saudaraku, Tuhan itu selalu membesarkan kasih setianya kepada kita dan meleburkan dosa-dosa kita asalkan kita mau minta ampun. Mumpung ini masih bulan 2. Perjalanan kita masih panjang ke depan untuk menjalani tahun 2024 ini. Kita banyak menginginkan ini dan itu. Yang ingin punya menantu gagal tahun lalu, ingin punya menantu tahun ini. Tapi percuma saudaraku, kita berangan-angan mau jadi memiliki menantu tahun ini. Tapi anakmu pun malas ke gereja. Bagaimana Anda hanya berharapkan menantu? Anak mijo. Togi kon asa merdalat di dalam Tuhan. Ajak anakmu dulu untuk berjalan di jalan Tuhan. Jangan anakmu malas ke gereja, tapi masih terus kau besar-besarkan ingin punya menantu. Apalah artinya menantu bagimu kalau anakmu pun tidak berjalan di jalan Tuhan. Nanti menantumu justru akan menjadi sumber kebencian bagimu. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Raja Daud jelas-jelas mengatakan bahwa kasih setia Tuhan itu adalah sesuatu yang diharapkan oleh dia dan banyak Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Jadi orang yang sesat itu tidak diinginkan oleh Tuhan terus berada di jalan yang sesat. Tuhan tidak menginginkan kematian orang yang sedang berada dalam jalan yang sesat. Tuhan menginginkan orang yang sesat itu melihat jalan yang benar dan kemudian meninggalkan jalan yang lebar tapi menyesatkan dan lebih memilih jalan yang sempit. Sempit itu artinya ada peraturan. Sempit itu ada firman Tuhan yang mengatur kita sehingga yang kita lakukan bukan apa yang sesuai dengan keinginan kita, tetapi yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, enggak perlu bertanya kepada suami, enggak perlu bertanya kepada istri, "Mama, menurutmu aku sedang berada di jalan yang benar tak? Menurutmu aku sekarang sedang berjalan di jalan yang mana?" Hei para suami, kau bisa membohongi istrimu dan berkata engkau ada berjalan di jalan yang benar. Engkau tahu bahwa sesungguhnya engkau sedang berjalan di jalan yang mana. Nanti takutnya ketika engkau bertanya kepada istrimu, "Mama, aku sedang berjalan di jalan mana?" Lah kalau istrimu jujur mengatakan, "Papa, untunglah kau bertanya. Sesungguhnya kau sedang berjalan di jalan yang sesat." Mau terima? Jangan-jangan kau tampar istrimu. Oleh karenanya saudaraku, pengakuan pribadi, pengakuan diri kita secara jujur itu yang paling utama. Oleh karenanya yuk seperti Raja Daud kita minta ampun dan berkata kepada Tuhan, "Ampunkan dosaku sejak kecil. Ampunkan pelanggaranku sejak kecil. Aku mengaku segala dosa dan kesalahanku. Mulai saat ini aku benar-benar menyesal dan aku mau mengikut jalan-Mu. Amin." Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang kami rasakan pada kesempatan ini. Engkau begitu baik sehingga engkau tidak membiarkan kala mana kami sedang berjalan di jalan yang sesat. Engkau menunjukkan pintu gerbang jalan yang benar dan menanti kami untuk masuk dan memilih jalan yang benar. Walau sempit dan penuh tantangan, tetapi di ujung ada sesuatu yang indah yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami.
Tuhan yang di surga, pada kesempatan ini tolong kami Tuhan untuk tidak mau berberat hati, mengaku menyesal akan dosa kesalahan dan memohon ampun. Hanya orang-orang yang memohon ampun saja yang kemudian akan melihat jalan yang benar itu. Tuhan yang di surga, berkati Tuhan Yayasan Badan Kerjasama Marturia, berkati pengurus, berkati semua anggota yang selalu setia untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menyatakan kebenaran Tuhan, menyatakan akan jalan yang Tuhan inginkan. Tuhan yang di surga, biarlah Tuhan yang senantiasa memakai Yayasan Badan Kerjasama Marturia ini untuk menyatakan kebenaran jalan-Mu. Berkati pengurus supaya mereka tetap semangat, setia kepadamu. Walau banyak tantangan, mereka terus dapat Tuhan mengkoordinir semua pelayanan yang dilakukan oleh Yayasan Badan Kerjasama Marturia ini. Tuhan yang di surga, kami mau berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa menolong, Engkau Tuhan senantiasa memberkati kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena 4 hari lalu kami telah boleh melaksanakan pesta demokrasi, pesta rakyat terbesar di dunia. Karena penduduk Indonesia termasuk jumlah yang sangat besar. Terima kasih Tuhan. Oleh karenanya pada saat ini Tuhan terus masih dilakukan penghitungan sampai pada akhirnya Komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan secara resmi siapa yang memenangkan pemilihan umum. Tuhan yang di surga, siapapun yang akan menjadi pemenang, biarlah Tuhan kami yakini itu Tuhan turut memenangkannya. Sehingga dengan demikian perbedaan pilihan tidak akan membuat kami berseteru, tapi kami akan kembali bersatu. Tuhan yang di surga, kami serahkan Tuhan perjalanan hidup kami. Biar Tuhan yang senantiasa menolong. Dalam 1 minggu ke depan, nama-Mu selalu dimuliakan. Kami selalu mendapatkan sukacita yang dari Tuhan. Tolong Tuhan, mau seberat apapun tantangan yang kami hadapi, mau seberat apapun penderitaan yang kami hadapi, mampukan kami Tuhan untuk dapat melihat jalan kebenaran, jalan-Mu, sehingga kami terus dapat melangkahkan kaki kami di jalan-jalan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Jongjong Mahita. Tatangnya koma piliata ali di bata amanami na di banua gijang hodo haruruan ni saluhut silehole nadinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus
Upasahat kami masian na nilihon mitu kami pilihan nami tuho. Say calo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti. Asa hupar hasyak kami pilihanon patibulhon haracaw mo di tonga-tonga di kuriam dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite toddim. Asalam hutad dahami godang nisi lihon-lihon mitu kami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehoni todiro di pamataku. Hosa dohot guguki rodi saluhut artaku. Upasahat Tuho naso ucatokudo. Ale aman nami na di Banua Gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajawmu. Say saut malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugihon to pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ai hodona puna harajaon dohot hagogon rodi hasangapon salileng ni leleng na. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo mapasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala dipasaurkon madamena tutod dim amin. 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 Puji Tuhan karena hingga saat ini Yayasan Badan Kerjasama Marturia masih dapat dipakai oleh Tuhan untuk melayani ibadah minggu secara online. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.